Halo semua, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Jangan lupa selalu tingkatkan literasi kalian. Oke, kali ini kita akan membahas tentang ciri kebahasaan teks prosedur. Mari. Oke, ciri teks prosedur kurang lebih ada 5 ya yang saya jelaskan. Mari kita langsung menuju yang pertama, yaitu partisipan manusia secara umum. Partisipan berarti pelaku. Pada teks prosedur, pelakunya adalah pembaca secara umum. Karena itu, penulis tidak menyebut nama orang untuk menyebut pembacanya. Kata sapaan yang digunakan penulis adalah kata sapaan yang menunjuk pada pembaca secara umum. Misalnya, Anda. Karena merujuk kepada pembaca secara umum, pada bagian langkah-langkah kata sapaan ini dilepaskan. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, jika hendak mengurus KTP, Anda harus meminta surat rujukan dari Ketua RT. Nah, Anda di sini sebagai partisipan manusia secara umum. Contoh yang kedua, yaitu jangan Anda gunakan jasa calo karena hal itu melanggar peraturan. Nah, kurang lebih seperti itu ya penjelasan partisipan manusia secara umum. Mari sekarang kita lanjut ke yang kedua dari ciri kebahasaan teks prosedur, yaitu menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Karena berisi petunjuk, isi pokok teks prosedur berupa kalimat-kalimat perintah atau imperatif, yaitu kalimat yang berisi perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia tahun 2003 halaman 353, berdasarkan isinya ada 6 jenis kalimat perintah, yaitu yang pertama kalimat suruhan, yang kedua kalimat perintah halus, yang ketiga kalimat permohonan, yang keempat kalimat ajakan dan harapan, yang kelima larangan atau perintah negatif, dan yang keenam pembiaran. Nah, bertolak dari contoh-contoh yang ada dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, kalimat perintah tidak selalu diakhiri dengan tanda seru. Ingat itu ya. Agaknya tanda tersebut digunakan jika perintah yang disampaikan secara keras. Nah, dari keenam jenis kalimat perintah itu, jenis kalimat perintah yang lazim dipakai dalam teks prosedur adalah kalimat perintah suruhan dan perintah negatif atau larangan. Oke, langsung saja kita masuk ke kalimat perintah suruhan. Kalimat perintah suruhan yaitu kalimat perintah yang berisi perintah atau suruhan untuk melakukan sesuatu atau tindakan tertentu. Contohnya, masukkan gula cair ke dalam adonan sedikit demi sedikit. Yang kedua, siramlah tanaman setiap pagi dan sore. Kemudian yang ketiga, masukkan sampah itu ke tong sampah. Nah, itu tadi penjelasan kalimat perintah suruhan. Sekarang kita lanjut ke kalimat perintah negatif. Kalimat perintah negatif yaitu kalimat perintah yang berisi larangan untuk melakukan sesuatu. Kalimat ini biasanya ditandai oleh penggunaan kata jangan dan dilarang. Contohnya, jangan mengeringkan di bawah terik matahari. Yang kedua, jangan membuka hasil cangkokan sebelum terlihat akarnya. Kemudian yang terakhir, dilarang menggunakan calo saat mengurus SIM atau KTP. Oke, sekarang kita masuk ke ciri kebahasaan teks prosedur yang ketiga, yaitu menggunakan verba material dan verba tingkah laku. Verba disebut juga kata kerja. Verba material adalah verba atau kata kerja yang merujuk pada tindakan fisik, misalnya melompat, mengiris, memasukkan, menata,
menuliskan, menyerahkan, melaporkan, berpegangan, berpakaian, berkendara, dan sebagainya. Contoh dalam sebuah kalimat. Yang pertama, jika hendak menghidupkan motor, pastikan gigi mesin dalam posisi 0 atau netral. Yang kedua, untuk membuat lumpia, sediakan bahan-bahan berikut. Sekarang kita lanjut ke verba tingkah laku, yaitu verba atau kata kerja yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan verbal. Ungkapan verbal artinya ucapan atau kata-kata. Contoh verba tingkah laku antara lain menerima, menolak, menyetujui, bertanya, dan sebagainya. Nah, perhatikan penggunaannya dalam kalimat berikut ini ya. Yang pertama, terhadap sangkaan tersebut, Anda boleh menolak atau menerimanya. Kemudian contoh yang kedua, jika belum jelas, bertanyalah pada petugas. Nah, sekarang kita lanjut ke ciri kebahasaan teks prosedur yang keempat dan kelima. Kita gabung ya, karena keduanya yaitu sama-sama menggunakan konjungsi. Konjungsi atau konjungtor disebut juga kata penghubung. Dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia disebutkan ada beberapa jenis konjungtor, yaitu konjungtor temporal. Contohnya ketika, kemudian, selanjutnya. Konjungtor syarat. Contohnya jika, kalau. Konjungtor penjelasan. Contohnya yang, bahwa. Konjungtor penambahan. Contohnya dan, serta. Konjungtor pertentangan. Contohnya tetapi, namun. Konjungtor penegasan. Contohnya bahkan, dan lain sebagainya. Adapun yang banyak digunakan dalam teks prosedur kompleks hanyalah konjungtor temporal, syarat. Selain itu, digunakan pula konjungtor penjelasan. Mengenai teks prosedur kompleks, yaitu teks prosedur yang langkah-langkahnya harus ditempuh secara urut dan tidak bisa dibalik-balik. Langkah awal menjadi penentu langkah berikutnya. Misalnya, teks prosedur mengurus KTP, kemudian membuat roti, kemudian menggoreng tahu, dan lain sebagainya. Konjungtor temporal adalah konjungtor yang menyatakan waktu atau urutan kegiatan. Misalnya, mula-mula, pertama-tama, selanjutnya, kemudian, pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Konjungtor syarat adalah konjungtor yang menyatakan syarat untuk terjadinya atau berlakunya sesuatu. Contoh konjungtor syarat antara lain jika, asal, kalau. Menurut tata bahasa baku bahasa Indonesia, konjungtor syarat berbeda dengan konjungtor pengandaian. Konjungtor syarat merujuk pada syarat yang memungkinkan untuk terjadi atau dipenuhi. Sedangkan konjungtor pengandaian merujuk pada syarat yang tidak memungkinkan untuk terjadi atau dipenuhi. Contohnya, andai, andai kata, seandainya, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi ciri kebahasaan teks prosedur. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.